Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dan juga selamat pagi kepada Ibu dan Bapak. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Rafiola Weni Artika dengan NIM A1B1200028 dan juga ada rekan saya yaitu Indah Mauli Kusuma dengan NIM A1B1200107. Di sini dalam mata kuliah pragmatik kami di sini membahas materi mengenai mahasiswa mampu melakukan review penelitian yaitu pendahuluan dan juga metodologi penelitian. Baik, di sini di bagian pendahuluan saya yang akan menjelaskan materinya dan di bagian metodologi penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya Indah. Baik, pendahuluan dalam penelitian. Pendahuluan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian. Di dalam pendahuluan ini akan membahas mengenai latar belakang pemilihan masalah, ruang lingkup masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, asumsi dan keterbatasan, kerangka teori yang dijadikan landasan, batasan istilah yang digunakan, serta sistematika disertasi. Contoh penelitian yang terdapat di dalam buku yang kami miliki yaitu implikator percakapan anak sekolah dasar. Ini meneliti mengenai 4 orang anak SD yang berasal dari 2 keluarga kelompok etnis Jawa dan sebagai tempat lahirnya dan juga kota Jambi sebagai tempat tinggalnya. Berikut adalah ringkasan mengenai bagian pendahuluan beserta bagian metodologi di dalam penelitian tersebut. Yang pertama ada latar belakang pemilihan masalah. Penelitian aspek-aspek pragmatik merupakan tindak lanjut untuk mengembangkan pragmatik sebagai kajian linguistik. Pragmatik merupakan kajian linguistik baru yang perlu dikembangkan dengan bahasa Indonesia sebagai objek penelitiannya. Melihat kondisi tersebut, dirasakan perlu dilakukan penelitian terhadap aspek-aspek yang dominan dalam pragmatik. Dalam kesempatan ini, penelitian mengangkat IP atau implikator percakapan sebagai masalah penelitian. Yang kedua ada ruang lingkup masalah penelitian. Objek penelitian ini adalah implikator percakapan di dalam bahasa Indonesia. Dipilihnya IP ini didasari kenyataan bahwa dengan objek IP lisan, peneliti dapat memperoleh situasi ujar yang meneliti IP dengan lebih sempurna. Selain itu, percakapan merupakan wujud dari pemakaian bahasa lisan. Penelitian ini dibatasi pada objek khusus IP yang menjadi muatan bentuk-bentuk lingual yang diciptakan oleh penutur bahasa Indonesia yang serupa pada anak usia dasar atau SD. Selanjutnya ada rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah berisi mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dan ditulis dalam bentuk kalimat pertanyaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana seluk-beluk implikator percakapan pada anak usia SD. Yang keempat adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian berisi tentang kalimat-kalimat pernyataan yang mengacu pada pertanyaan rumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan mengungkapkan seluk-beluk implikator percakapan anak usia SD. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Sebuah penelitian tentu memiliki manfaat bagi banyak orang. Penelitian ini memberikan 2 manfaat, yaitu manfaat yang berupa sumbangan teoritis dan juga manfaat yang berupa sumbangan praktis maksud saya. Selanjutnya ada asumsi dan juga keterbatasan. Asumsi merupakan anggapan dasar yang dijadikan pijakan dalam penelitian. Di dalam penelitian ini memiliki 4 asumsi. Sedangkan keterbatasan adalah sebuah kelemahan yang kelemahan yang disadari ada di dalam penelitian. Di dalam penelitian ini mempunyai 2 keterbatasan. Selanjutnya ada kerangka teori. Kerangka teori mencerminkan kerangka berpikir peneliti dalam memandang objek penelitian. Kerangka teori menjadi dasar, pijak, dan pemandu bagi peneliti untuk menggeluti IP. Tanpa peneliti harus terikat pada teori-teori dan hipotesis tertentu yang telah menopang dan melatari kerangka teori. Ada beberapa teori yang diperlukan untuk mendasari dan mengisi kerangka teori dalam penelitian ini. Di antaranya yaitu teori implikator Grace 1991, teori dari Les 1989, teori tindak tutur Austin 1979, dan teori Searle tahun 1979. Selanjutnya ada sudut pandang jika dilihat dari sudut pandang penafsiran seseorang terhadap sebuah istilah itu berbeda-beda. Untuk menghindari kesalahan pengertian tentang istilah-istilah dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan dan menjabarkan satu persatu istilah tersebut. Adapun beberapa istilah dalam penelitian ini seperti implikator percakapan, bentuk lingual, bentuk
satuan pragmatis, implikasi pragmatik, alur implikasi pragmatis, prinsip kerjasama, prinsip sopan santun, situasi ujaran, dan strategi penguasaan IP anak. Lanjut yang terakhir ada sistematika disertasi. Disertasi ini memiliki 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Disertasi bagian awal ini terdiri atas judul, lembar persetujuan, ucapan terima kasih, abstrak, daftar isi, daftar pegang, daftar singkatan, dan daftar lampiran. Disertasi bagian inti memiliki terdiri atas 7 bab, sedangkan bagian akhir dari disertasi terdiri dari daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup. Baiklah, untuk metode penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya Indah. Kepada Indah saya persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Mauli Kusuma dengan NIM A1 B120107 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang metodologi penelitian. Nah, secara umum, metodologi penelitian dapat diartikan sebagai proses memilih cara yang spesifik menyelesaikan permasalahan dalam menjalankan riset. Nah, selama menjalankan riset membutuhkan waktu yang panjang, maka diperlukan yang namanya cara yang lebih sistematis. Nah, di dalam PPT ini akan kami bahas mengenai si penelitian, data, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data untuk memberikan gambaran dalam penelitian implikator percakapan ini. Nah, yang pertama yaitu si penelitian. Penelitian pragmatik ini bertujuan untuk mengungkapkan seluk-beluk implikator percakapan anak usia sekolah dasar. Sebagai penelitian ilmu bahasa yang hendak mengungkapkan fenomena kebahasaan, terutama fenomena pemakaian bahasa dan isi komunikasi. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian tidak dirancang untuk menggunakan pendekatan kuantitatif, tetapi cenderung menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, pendekatan itu tergambar pada tujuan yang telah dirumuskan, metode pengumpulan data, dan pada data yang dikumpulkan berupa wacana, tuturan, atau kalimat. Nah, yang kedua, data penelitian. Untuk sampai pada tujuan penelitian, maka diperlukan 3 macam data. Yang pertama yaitu wacana percakapan, yang kedua informasi termasuk konteks, dan yang ketiga yaitu informasi strategi penguasaan implikator percakapan. Nah, selain itu, untuk memperoleh kemantapan dan kebenaran data sehingga diperoleh kesimpulan yang lebih pula, diusahakan peningkatan validasi data. Nah, di sini Sutopo mengemukakan adanya 3 macam cara meningkatkan validasi data. Yang pertama, triangulasi yang meliputi triangulasi data, peneliti, metodologis, dan teori. Yang kedua, review informan, dan yang ketiga, memberi sebuah cek. Yang ketiga, sumber data. Data penelitian ini diperoleh dari sumber data yang berupa informan. Ada 3 macam informan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni yang pertama, informan primer berupa 4 orang anak usia dasar data. Nah, yang kedua, informan sekunder berupa mitra bicara informan primer. Dan yang ketiga, informan tersier berupa orang-orang di sekitar informan primer yang memberikan informasi. Selanjutnya yang keempat, metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 2 metode utama, yaitu metode observasi dan yang kedua metode wawancara yang melewati wacana percakapan. Kemudian yang kedua metode wawancara yang dipakai adalah wawancara dengan pedoman dan wawancara informal. Nah, yang kelima yaitu analisis data, menyimpulkan bahwa pendekatan linguistik yang benar harus bersifat formalis dan bersifat fungsionalis. Pandangan demikian sudah tentu perlu diperhatikan dalam analisis data untuk mendeskripsikan implikator percakapan dengan baik. Sehubungan dengan hal itu, untuk analisis data dipakai analisis pragmatik dengan didukung analisis struktur dan analisis semangat.
Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada Rafiola. Rafiola, tolong mic-nya di-unmute dulu. Oh iya. Baiklah teman-teman semua, terima kasih kepada rekan saya yang telah membacakan materinya. Mungkin sekian materi dari kami. Jika teman-teman semua masih belum paham, bisa bertanya pada diskusi pragmatik besok pada hari Senin. Baiklah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.